Oh, dana itu kita dapatkan dari bulan dana. Jadi kita namanya juga mandiri ya. PMI itu mandiri. Ada salah satu prinsip Palang Merah adalah kemandirian. Kita mencari dana sendiri. Nah, ada salah satu momen kita mencari dana yang namanya bulan dana. Mungkin dalam bentuknya kupon, mungkin pernah ya, Iya. berhadapan kupon, maplis, jadi biasanya kalau di RT RW di Jakarta Pusat ada nanti pas bulan dana itu ada edaran, nyumbang dong, gitu. Iya. Kemudian ada lagi Dropbox di pusat perbelanjaan, itu kita menitipkan Dropbox untuk bulan dana PMI. Silahkan sumbang, masukkan ke dalam Dropbox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dila Dan saya Dikro di podcast Anak Anak Ate. Ate. Hari ini kita kedatangan ya Dila atau mendatangkan lah narasumber yang gagah pokoknya. Gagah. Terus berwarna gitu. Iya. Membara lah. Dari warnanya, dari Iya. lambangnya. Kita sapa aja kali ya. Yaitu Pak Gunadi Al-Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya baik. Keluarga baik juga Pak? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak, Bapak tinggal di mana Pak? Di Bekasi kebetulan. Di Bekasi. Terus udah berkeluarga ya Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah. Istri satu, anak satu. Alhamdulillah. Sebelumnya kita copot masker dulu ya Pak. Iya. Ya, Bapak ini Ketua Markas Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat, betul Pak? Dikoreksi ya. Iya. Saya kebetulan diamanahi tugas sebagai Kepala Markas PMI Kota Jakarta Pusat. Atau kalau di sederajatnya dibilang kepala kantor lah. Kepala kantor, oh. Jadi kepala Markas. markas. Oh, kepala markas Kota Jakarta PMI Pusat. Kota Jakarta Oh, Pusat. PMI. Di mana tuh Pak? Kalau Kedudukannya di PMI Kota Jakarta Pusat, kedudukan di Jalan Pecenongan nomor 82. di Jakarta Pecenongan. Pusat. Ya. Terus PMI itu singkatannya apa sih Pak? Iya, Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia ya. Udah jelas Kak. Ya kan takutnya ada Ada singkatan Iya. lain Pak. Ada lagi pekerja migran Indonesia. Tuh kan, ya kan? Iya. Jadi PMI itu Palang Merah Indonesia. Terus sejarahnya gitu Pak. Terus sejarahnya sebelum cerita sejarah nih. Iya, Iya. iya. Baiklah, sejarahnya itu PMI sebenarnya sudah dikenal lama. Cuma waktu kita dijajah Belanda, namanya sudah barang itu bukan Palang Merah Indonesia. Karena kita jajahan Belanda, namanya Palang Merah India Belanda di Indonesia. Namanya lebih kerennya Nederland Rood Kruis Afdeling Indië. Jadi Palang Merah Belanda di jajahannya. Nah, kita berjuang bagaimana caranya supaya kita punya palang merah. Perjuangan itu dimulai tentunya kalau kita belum merdeka, rasanya belum ada legalitas yang secara dasar hukum. Kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sebulan setelah 17 Agustus, barulah kita mulai merencanakan berdirinya Palang Merah Indonesia. Sampai 17 September 1945 terbentuklah Palang Merah Indonesia. Dengan ketuanya yang pertama kali adalah Dr. Andes Muhammad Hatta yang sekaligus adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ya. Begitu. Berarti umurnya udah hampir 72 tahun ya? 76 tahun. 76. Ya, 76 sama. Nah, prinsipnya kalau Palang Merah itu harus didirikan di negara yang merdeka. Oh, di negara yang merdeka gitu. Terus untuk jabatan Bapak nih udah maksudnya Bapak tuh masuk PMI dari tahun berapa sih? Kalau sebagai kepala markas saya baru 1,5 tahun. Tapi kalau bergabung di Palang Merah saya sudah dari tahun 84. Yaitu dimulai dari karir Palang Merah remaja di tingkat SMP, kemudian lanjut di tingkat SMA, setelah itu di universitas sampai sekarang. Oh, berarti dari mulai sekolah ya Iya, tadi dari sekolah SMP. Berarti dari eskul ya Pak? Iya, dari eskul.
Dulu apa Pak eskul namanya? Palang Merah Remaja namanya. Oh PMR tetap. Oh dari Nah. dulu tetap Berarti dari namanya dulu PMR. Iya, Palang Merah Remaja. Kalau misalkan satu periode itu tuh berapa tahun Pak untuk menjabat sebagai Pengurus. Pengurus. Kalau pengurus Pengurus. PMI sendiri itu 5 tahun. Kebetulan pengurus yang sekarang itu dimulai dari tahun 2019, berakhir nanti 2023. Untuk kepengurusannya. Kepengurusan PMI. Terus untuk struktur organisasinya? Gimana? Kalau struktur organisasinya ada namanya pengurus yang tugasnya mengurusi organisasi PMI di tingkat masing-masing tingkatan, ada wilayah kota, wilayah provinsi dan kantor pusat. Berarti ada ketuanya. Ya. Kalau Ada- di dalam unsur pelaksana harian seperti staf markas itu dikepalai oleh kepala markas. Jadi yang melaksanakan kegiatan PMI sehari-hari itu adalah dari unsur staf markas dan kepala markas. sekarang kan Bapak ngejabatnya sebagai ketua markas, Kepala markas. markas ya Pak. Nah ini kan Bapak dari PMR nih, dari SMP, SMA, sampai kuliah sampai sekarang gitu. Nah pertama kali Bapak pengen jadi ikut PMR itu tuh gimana? Apa yang Bapak rasa gitu? Iya. Maksud motivasi gitu ya. Iya, Iya, motivasi. kenapa sih? Jujur aja dulu kita termasuk dalam keluarga yang tidak berpunya. Rasa tidak berpunya itu waktu itu di SMP kita berpikir mau ikut eskul nih. Cuman eskul yang diwajibkan tuh kan cuma ada satu waktu itu ya, yang bajunya coklat-coklat gitu kan. Nah sementara kita pengen eskul yang beda, yang bisa nolong orang lah istilahnya, bisa nolong orang. Masuklah kita waktu itu Palang Merah Remaja, sesuatu hal yang baru bagi saya. Kalau saya dari SMP masuk SMA, saya bilang kalau kita ikut organisasi janganlah kita setengah-setengah. Bagaimana caranya supaya kita bisa ada di puncak organisasi itu. Dari situ saya mulai terpacu. Kita mau menyumbangkan, tapi kita nggak punya apa-apa. Kita hanya punya pemikiran dan tenaga. Akhirnya masuklah saya ke jajaran pengurus PMI. Itu aja. Hebat Iya. juga ya dari Iya. tingkat Di SMP, dari Iya. eskul. Yang udah mikirin jauh banget gitu. Iya. Iya, karena ibarat- pada saat itu memang benar-benar kondisinya sangat tidak mendukung kita untuk cari eskul yang macam-macam. Iya. Terus di kuliah juga kan ini ya. Kalau kuliah itu kan kalau SMP SMA PMR. Nah, kalau kuliah sebutannya apa? Namanya Korps Sukarela. Korps Sukarela ya. Korps Sukarela, jadi semacam kesatuan Palang Merah yang ada di perguruan tinggi. Hanya perguruan tinggi tertentu aja yang ada Korps Sukarela. Sama kayak PMR. Iya, hampir. Gitu. Cuman beda nama. Nah, setelah itu habis KSR kan usia udah 35 tahun ke atas, nggak bisa dong gabung di perguruan tinggi. Iya. Nah, masuklah kita ke Tenaga Sukarela, namanya relawan PMI lah. Di Tenaga Sukarela itu banyak kita lebih menekankan persiapan untuk jadi pengurus. Itu untuk menjadi tenaga sukarela itu gimana? Daftarnya gitu apa emang udah Tenaga ada Sukarela apa jalurnya? pengurus? Tenaga sukarela. Tenaga dulu. Sukarela, Iya. ya. Tenaga Sebelum Sukarela jadi- intinya mau berbakti di organisasi Palang Merah Indonesia, menyumbangkan tenaga dan pemikiran, tapi tidak mau juga terikat. Kalau di PMR kan terikat ya, Iya. di Korps Sukarela juga terikat karena dia kan kesatuan. Nah, kita kan namanya tenaga. Kalau kita ada waktu, kita berikan sumbangsi kita di dalam pemikiran dan tenaga. Berarti kalau tadi kan tenaga sukarela. Terus kalau mau masuk ke pengurusannya gimana? Pengurusan sebenarnya bebas ya, maksudnya bebas dalam arti kata dia sudah memahami apa sih anggaran dasar anggaran rumah tangga PMI, karena udah dipelajari di tingkat Korps Sukarela tadi. Nah setelah paham bagaimana dia mau mengurus organisasi PMI, punya visi dan pemikiran yang ke depan, gimana sih PMI ini gitu loh. Iya. Kita kan cuma tahu Palang Merah Remaja, Palang Merah Indonesia. Nah, sedangkan yang udah pasti semua orang tahu itu kan Palang Merah Indonesia ya Pak. Nah dari Palang Merah Indonesia itu sendiri ada artinya nggak sih Pak? Artinya maksudnya Iya, gimana? apa misalkan kenapa dinamain Palang Merah Indonesia apa gimana gitu? Itu jadi internasionalnya seperti itu. Jadi ada dua sebenarnya, ada tiga, ada empat malah. Ada Kristal Merah Internasional, ada Palang Merah Internasional, ada Bulan Sabit Merah Internasional, ada di negara-negara komunis ada namanya Singa Merah, ada. Nah, pada prinsipnya sama, memberikan bantuan kemanusiaan
yang berlandaskan palang merah di tingkat internasionalnya. Kebetulan Indonesia memilih lambang palang merah Indonesia, palang merah lah, palang merah, karena dia di Indonesia ya palang merah Indonesia. Cuman beda nama doang beda ya. Nama. Tapi di dalam tuntunan di internasionalnya, lembaga yang menyelenggarakan kegiatan bantuan berdasarkan ajas palang merah. Itu tadi kan kita pengen nih gabung di PMI, itu kan daftar ya Pak. Nah, ada gak persyaratannya apa gitu buat daftar? Bebas ya, nggak ada persyaratan secara spesifik, nggak ada. Silahkan aja. Kantor kita terbuka untuk menerima tenaga relawan PMI, apalagi di usia-usia adik-adik ini. Masih muda gitu. Masih muda. Oh, berarti kalau bebas gitu gak ada, maksudnya persyaratannya gak ada yang khusus, berarti ada pelatihannya ya Pak? Iya, karena kan kalau kita nolong, berarti kita harus menyiapkan diri kita. Minimal ada bekal lah, pengetahuan juga nggak begitu susah-susah banget. Itu untuk pendaftaran sendiri itu setiap tahun atau emang suka-suka kita? Setiap waktu, setiap saat, setiap detik kita terima. Ada gitu. Berarti palang merah ini dia cuman kegiatannya donor darah aja apa gimana, kan identiknya ya di darah terus apa gimana Pak? Orang atau masyarakat lebih cenderung ada image bahwa palang merah hanya ngurusin donor darah. Sebenarnya enggak, banyak kegiatan palang merah yang berbau kemanusiaan. Cuma karena kita diamanahi tugas yang utama adalah donor darah. Berarti emang fokusnya di darah ya. Donor darah, dan berapa lagi kayak penanggulangan bencana kita juga fokus. Di bencana juga. Kalau kita ini nih, misalnya saya butuh darah gitu, gimana, apa saya mau donor, gimana caranya? Butuh darah apa donor nih? Maksudnya donor dulu deh, kita pengen donor dulu gimana? Untuk donor datang aja ke kantor PMI. Kebetulan yang dekat dari wilayah ini ada di Keramat Raya ya. PMI Kota Jakarta belum punya di Keramat Raya. Silakan aja, 24 jam kita layani untuk orang donor dengan syarat sudah memenuhi syarat untuk donor. Biasanya dari berat badan, kemudian dari HB ya, HB, kemudian dari pola makan juga, pola hidup kayak saya habis begadang nggak boleh gitu kan. Iya. Ya, kayak gitu. Kalau untuk berat badan itu minimal berapa? 30 sampai 45 kilo. Kalau HB? HB 12,5. Rata-rata orang kalau misalkan ketolak itu karena yang antara berat badan sama HB itu rata-rata orang HB ya? Iya, HB. Karena mungkin pola tidur atau sama ini minum biasanya. Jarang minum. Oh, ngaruh ya? Iya. Berarti kalau tadi kan buat pribadi nih, kalau pengen donor pribadi datang. Kalau mau untuk orang maksudnya kita datang ke PMI butuh darah gitu ya. Iya, butuh darah. Kalau butuh darah syaratnya cuma satu. Tahu golongan darah yang mau kita usahakan untuk dapat darah itu, golongan darahnya apa. Ada surat pengantar dari rumah sakit yang memerlukan darah itu. Biasanya di rumah sakit itu ada bank darah. Kalau bank darahnya tidak ada stok darah yang dimaksud atau yang diinginkan, maka dia akan meminta pihak keluarga untuk mencari sendiri. Mencari biasanya di Keramat Raya, di PMI provinsi ya. Iya. Keramat Raya 47 itu. Itu ada biayanya gak sih Pak? Untuk biaya PMI sendiri nggak pakai biaya, tapi ada prosedur rumah sakit yang kosnya itu ditagih dari PMI untuk rumah sakit. Jadi kalau jadi kita kalau misalnya ngambil darah ya biasa aja ambil darah. Biasa aja. Ini darahnya udah, nanti urusan rumah sakit. Nah, untuk pengalaman saya ya Pak gitu, sebagai bukan pengurus PMI gitu. Nah, kan kalau donor darah itu kan setelah donor kita dikasih asupan makan ya Pak gitu, mungkin biar gak gemeter apa gimana kita nggak tahu. Sedangkan untuk makanan itu sendiri kan pasti butuh dana. Iya. Dana itu dari mana ya Pak? Oh, dana itu kita dapatkan dari bulan dana. Jadi kita namanya juga mandiri ya. PMI itu mandiri. Ada salah satu prinsip Palang Merah adalah kemandirian. Kita mencari dana sendiri. Nah, ada salah satu momen kita mencari dana yang namanya bulan dana. Mungkin dalam bentuknya kupon, mungkin pernah ya, berhadapan kupon, maplis,
mapris. Jadi biasanya kalau di RT RW di Jakarta Pusat ada nanti pas bulan dana itu ada edaran nyumbang dong gitu. Kemudian ada lagi Dropbox di pusat perbelanjaan, itu kita menitipkan Dropbox untuk bulan dana PMI. Silakan sumbang, masukkan ke dalam Dropbox. Itu udah pasti ya tiap tahun karena Ya, dana utama karena situ kita ya. diamanahi bulan dana itu setiap 3 bulan, maksudnya setiap tahun 3 bulan. Tiap tahun 3 bulan. Diminum dulu, Pak. Iya. Nah, untuk pendonor ya, pendonor itu minimal per bulan itu rata gak Pak? Misalkan berapa orang gitu? Enggak ya Pak? Enggak. Jadi kebutuhan darah di PMI DKI sendiri saat ini sangat tipis. Makanya didorong supaya kita mencari donor sebanyak mungkin. Ada targetnya nggak, Pak? Nggak ada. Oh, enggak. Namanya sukarela. Karena kan kita kan nggak tahu ya kebutuhan darah di luar kayak apa, Iya. sedangkan masih minim lah orang yang untuk menyumbang darahnya. Iya. Gitu. Makanya jadikan donor darah itu sebagai lifestyle. Iya. Kalau kata pesan ketua PMI, jadikan kebiasaan donor darah sebagai Tapi kalau ngomongin sebelum pandemi sama pandemi nih, Pak, gimana tuh dari stok darah sebelum pandemi apa pandemi? ada pengaruhnya, Pengaruh. pengaruhnya ya. Satu, mungkin ada image orang kalau donor darah nanti tertular COVID. Iya. Tapi kita di PMI DKI sendiri sudah menerapkan prokes yang sangat ketat. Kan kalau biasanya ada tuh Pak di event apa di mana ada donor darah khusus di mana gitu. Itu gimana tuh Pak? Kenapa bisa ada itu dari PEM-nya sendiri apa ada yang ngadain gitu? Prosedur ya. Iya, Prosedur biasanya organisasi, LSM, lembaga, instansi itulah yang mengadakan. Jadi membantu dalam rangka program membantu PMI dan juga bagaimana supaya tidak penuh di PMI-nya, maka diadakan donor darah di satu tempat. Tempat itu sebagai tuan rumahnya. Nah, makanya dibikinlah prosedur untuk mengadakan kegiatan donor darah. Untuk di luar pandemi, sebelum pandemi, itu kita menerima 75 sampai 90 orang. Baru kita siap dipanggil. Tapi sekarang 30 kita masih bisa layar. Oh, untuk pandemi saat ini 30 hanya Karena kuota. prokes. Iya. Prokes tadi kan nggak boleh banyak, nggak boleh ada kerumunan. Nah ini kan ibarat organisasi yang pengen berkolab lah bahasanya gitu ya Pak sama PMI untuk bahasa kasarnya donor darah massal gitu, karena itu kan ada minimalnya. Sebelumnya itu 75, 75, sedangkan sekarang pandemi itu 30 gitu. Di wilayah itu sendiri misalkan kita nih mau ngadain itu, entah tempatnya tuh harus gini-gini atau persyaratan Iya, untuk tempatnya tempat, ya. gitu. Harus ber-AC ya. Nah, Oh, harus ber-AC karena berasi. luar biasa panasnya kalau ada di ruangan yang tertutup tanpa ada ventilasi udara. Kalau di luar kita tidak menjamin ada tadi kuman-kuman segala macam. Jadi diupayakan di satu tempat yang ber-AC. Itu luasnya itu juga ditentukan. Iya, di luas. Minimal berapa? Seperti ini lah kira-kira. Oh, satu ruangan. Iya. Orangnya Orangnya yaitu 30. 30. Tapi kan kita akan atur, ada prosedurnya kan. Iya. Menunggu yang masuk berapa. Itu kan PMI kan Pak, ya tadi dia datang gitu. Kita dari organisasi datang. Nah, PMI-nya sendiri digaji gak sih Pak orang-orang gitu? Kalau pengurus, tadi kan pertanyaannya mungkin apa, pengurusnya atau stafnya? Pengurusnya Pak. Kalau pengurusnya, jujur pengurusnya tidak digaji sama sekali. Jadi bagaimana dia mendarmakan baktinya, pemikirannya, tenaganya, sama sekali nggak digaji. Karela. Tapi kalau untuk staf, ya namanya pribadi yang dibayar secara profesional, maka dia mendapatkan gaji. Gaji itu dari mana? Dari bulan dana tadi. Tadi tetap ya. Gitu. Iya. Karela. Sedangkan harus 24 jam. Iya. Gitu kan. Kalau tadi kepengurusan periode untuk ketua markas berapa tahun Pak? 5 tahun. 5 tahun. Terus untuk kepengurusannya
Iya, kalau kepala markas sama dengan pengurusan. Oh, sama jabatannya. Iya. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Bisa menjabat lagi, Pak? Bisa, Oh, tergantung bisa berapa periode? tergantung apa kinerja kita. Kalau di kepala markas itu kan jabatan struktural ya. Iya. Jadi kalau dia punya prestasi, kemudian bagaimana dia kerja bagus, panjang lagi. Bisa 2 periode. 2 periode, 3 periode gitu. Iya. Kan biasanya kalau kepengurusan yang lain gitu Pak, ada yang walaupun berprestasi gitu ya Pak, tapi misalkan dia sudah menjabat 3 periode atau 4 periode gitu kan, itu bisa udah 4 periode nih gitu. Nah kalau PMI sendiri itu udah selagi dia masih oke banget, jadi Bisa aja, bisa aja, lanjut, bisa aja. terus. Sejauh tidak melakukan perbuatan yang melarang, dilarang, kemudian pidana, kemudian kinerjanya baik, bahkan lebih punya prestasi, silakan aja lanjut. Gitu. Tergantung keputusan pengurus. Selama ini yang paling lama berapa periode tuh Pak? Saat ini baru 3 periode. 3 periode. Udah 15 tahun, lumayan lama juga. Oh, lama ya. Ya, kalau untuk ketua bukan ketua umum ya, ketua pusatnya nih, pusat Palang Merahnya sendiri itu siapa? Kebetulan Bapak Yusuf Kala ya. Bapak Yusuf Kala. Terus tempat pusatnya di mana? Kedudukannya ada di kantor pusat. Kalau PM ini kalau di struktur PMI kota namanya markas PMI kota. PMI provinsi namanya markas PMI provinsi. Kalau di tingkat pusat namanya kantor pusat. Kantor pusat. Kantor pusat PMI berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Oh, di Gatot Subroto. Itu yang gede. Ini ketuanya Pak Yusuf Kala. Iya. Nah, balik lagi. Kan kalau darah itu kan A, B, AB, dan O. Itu kebanyakan itu orang yang membutuhkan darah apa? Selama yang Bapak tahu gitu. Paling Semua banyak. saat ini pasti masa pandemi semua golongan darah kita butuh. Yang paling langka Paling- darah apa, Pak? Golongan darah yang paling langka ya AB lah. AB apa? AB plus apa? AB plus itu sebenarnya sih cuma apa ya? Cuma istilah. Ada plus, ada Negatif. respon negatif. Respon negatif itu kebanyakan dipunyai oleh orang-orang bule atau barat. Oh. Jadi kalau positif rata-rata orang Indonesia positif. Orang Rata-rata. darahnya. Kalau yang persentasenya negatif ya sekian kecil lah persentasenya. Jadi rata-rata kita positif. Bukan positif itu ya. Iya. Ya. Nah, untuk program PMI sendiri nih, ada gak sih dukungan dari pemerintah gitu untuk kegiatan-kegiatan PMI gitu Pak? Pemerintah sangat mendukung kegiatan PMI dan sangat mensupport kegiatan PMI, meskipun pada prinsipnya PMI yang membantu pemerintah. Jadi PMI yang membantu pemerintah, tapi pemerintah sendiri mensupport kegiatan PMI. Mensupport bang apa dikasih ini? Iya, Bang? sudah barang tentu ada juga. Oh, ada dikasih apa dananya, Itu, Pak? Yang sepanjang saya tahu baru di Jakarta kayaknya. Yang seperti itu. Kalau di daerah kayaknya belum ada deh yang secanggih Jakarta. Oh, gitu. Ya, Pak. Saya masih di DKI. Iya, DKI. Bagaimana perannya pemerintah daerah membantu PMI daerahnya untuk supaya dia bisa survive. Itu hanya banyu baru yang saya tahu PMI DKI. Luar biasa berarti PMI DKI. Asik. PMI DKI maksudnya baru pemerintah DKI lah. Iya. Soalnya kan apalagi anak remaja zaman sekarang tuh masih minim gitu untuk mendonorkan darah, mungkin karena ada takut kali ya sama jarum. Iya. Tahu. Iya. Mungkin iya banyak yang takut jarum kali. Oh, gitu. Nah, Jarumnya gede ya. Oh, jarumnya gede, Pak? Enggak juga. Maksudnya kelihatannya gede padahal kecil. Oh, kecil itu. Enggak sakit kok. Sakit tuh katanya. itu kayak jarum sakit semua. Enggak sakit, cuman awal doang kali ya, Pak. Nah, menurut Bapak gimana sih biar remaja-remaja sekarang itu ada rasa untuk berdonor darah, apalagi pandemi kayak gini gitu. Intinya tumbuhkan kesadaran bahwa dengan donor darah itu minimal adalah sumbangsi kita membantu sama manusia. Kan bisa aja kalau menyumbang dalam bentuk finansial kita nggak bisa. Dalam bentuk finansial kita nggak bisa.
kita cuma punya darah. Sejauh kita sehat dan punya, maksudnya memenuhi syarat untuk donor lah. Gitu. Kalau misalnya kita nggak mampu untuk donor, maksudnya dalam arti kata tidak memenuhi syarat, ajaklah teman untuk donor. Ketika lihat teman yang memenuhi syarat buat donor, ajaklah dia donor. Semakin banyak orang berdonor, maka semakin baik kebutuhan darah itu bisa ditanggulangi. Nah, ini kan sedang COVID-19 ya Pak gitu. Nah, program apa aja sih yang PMI lakuin untuk kepemerintahan gitu? Untuk membantu Nah, pemerintah. untuk lebih itu. Di awal pandemi, PMI Kota Jakarta Pusat dengan PMI wilayah lain berinisiatif melakukan penyemprotan desinfektan untuk mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan penyemprotan cairan desinfektan. Setelah itu kita ada prokes, maksudnya promosi kesehatan, publikasi kesehatan, bagaimana sih cara supaya kita bisa terhindar atau memutus mata rantai itu. Kita berikan pengetahuan kepada masyarakat 3M, pertama 3M, sekarang 5M, sekarang bahkan 6M. 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 Iya. Jadi itu adalah tugas PMI untuk membantu pemerintah memberikan promosi kesehatan, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya bisa memutus mata rantai. Itu proses membantu. Ada lagi kita menyebarkan toren untuk cuci tangan di pasar-pasar. Kemudian baru-baru ini kita ada penyemprotan cairan desinfektan yang ramah lingkungan. Oh, cairannya Ya, berarti. cairan yang dibuat semprotkan. Kalau yang awal-awal pandemi kita menggunakan cairan yang kimia ya. Iya. Nah, sekarang kita menggunakan cairan yang ramah lingkungan. Organik gitu. Organik ya. Baru-baru ini tanggal 21 kemarin. Nah, itu untuk penyemprotan itu sendiri ya Pak, di misalkan 2 minggu sekali, seminggu sekali diwaktuin atau? Kita mendorong, tadi kita dibilang bahwa kita memberikan pelajaran kepada masyarakat, mengedukasi ya, bahwa penyemprotan itu bukannya harus PMI, Iya, tapi bagaimana mereka mandiri, minimal 2 atau 3 hari sekali lakukan itu penyemprotan. Apalagi dengan bahan-bahan organik sekarang yang mudah didapatkan. Kemarin penyemprotan di mana, Pak? Di 8 kecamatan. 8 kecamatan. 8 kecamatan dengan 8 RW, setiap kecamatan 1 RW. Di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat. Bukan di sini, kalau di sini RW 03. Di wilayah Cempaka Putih di RW 03. Cempaka Putih Barat. Cempaka Putih Timur. Oh, Timur. Putih Timur. Iya. Apalagi visi ya, Ya, visi-misi. Nah, visi-misi PMI. Visi PMI secara garis besar itu yang pertama adalah menjadikan PMI menjadi PMI yang berkarakter, profesional, mandiri, dan dicintai masyarakat. Itu visinya. Misinya ada 3. Misinya PMI itu ada 3. Saya harus ngeliat catatan ya kayaknya. Menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas melalui kerjasama dengan masyarakat dan mitra sosial. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemandirian organisasi. Meningkatkan kemandirian organisasi melalui kemitraan tadi kan, melalui kemitraan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi organisasi di PMI di tingkat nasional dan internasional. Jadi ada 3 misinya. Luar biasa. Tahu sih. Iya. Pengen gitu. Iya. Silakan aja. Makanya PMI sangat terbuka pada teman-teman yang mau bergabung sebagai relawan. Iya, sebagai relawan. Daftar yuk. Daftar. Kita tunggu di kantor ya. Iya. Boleh. Ya, jadi itu teman-teman yuk kita donor darah ya untuk bantu masyarakat juga kan. Ada yang belum kayaknya. Apa? Tadi kan ada yang nanya tentang donor darah, kemudian permintaan darah ya. Ada satu hotline, PMI punya hotline. Hotline itu nomor telepon yang bisa dihubungi. Oh, iya. 021 390 6-nya 4 kali. Nanti kita tulis di bawah. Iya. Itu hotline Jakarta Pusat apa? Hotline-nya PMI DKI Jakarta untuk permintaan darah dan ketersediaan darah. Terus untuk cek kan sekarang serba online nih. Ada situsnya. Situs Cek apa maksudnya? cek ketersediaan darah. Situsnya kalau ditulisin HTTP ya. PMI ya. Kita sampaikan di UTD PMI DKI Jakarta.org.id. Di situ, Pak. Iya. Oh, nanti kita tulis Itu ada bawah. di situ ada bagaimana kita kalau
permohonan kegiatan donor darah secara online, ketersediaan darah gitu. tinggal dicek di situ, di website kita. Baik. Ini Pak, terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk masyarakat yang menonton, Bapak kan sebagai pengurus ya pengurus PMI gitu. Pesan Bapak untuk masyarakat dan teman-teman kita nih yang nonton channel YouTube kita. Apa? Sama buat pengurus PMI juga ya? Boleh. Pertama, jangan pernah lelah untuk memberikan edukasi yang baik ke masyarakat, khususnya tentang Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia juga bukan cuma bergerak di bidang donor darah. Salah satu diantaranya di masa pandemi ini, gerakan masyarakat untuk sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID dengan publikasi promosi kesehatan. Yang kedua, jadikan diri kita masing-masing sebagai model hidup sehat di masyarakat. Itu aja. Terima kasih Pak. Bagus sekali Pak. Kalau kita tahu PMI ya udah donor darah. Iya, donor Itu darah. doang kan kita nggak tahu ternyata. Ada prabencana, ada bencana. Iya, gitu-gitu baru tahu. Jadi gitu teman-teman, jangan lupa untuk donor darah ya. Terus PMI juga bukan cuman darah aja kan, tadi ada bencana buat penanggulangan pelatihan. Iya, gitu. Iya. Terima kasih ya Bapak sebelumnya udah dapetin waktu. Ya di Bekasi kan kesini ya Pak. Makasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Media Anak KT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.